Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Melina, NIM 21060105, Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas Teori Makro 2 dengan dosen pengampu Dr. Alfons Satvianto, SPME. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang permintaan agregat 2, penerapan model ISLM. Adapun sub pokok pembahasan pada materi ini, yang pertama, menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, kedua, ISLM sebagai teori permintaan agregat, ketiga, depresi besar. Kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva ini bergeser, ekuilibrium jangka pendek perekonomian berubah, dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada materi ini, kita akan mengkaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. A. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Bagaimana perubahan kebijakan fiskal atau belanja pemerintah dan pajak mengubah ekuilibrium jangka pendek perekonomian? Ingatlah bahwa perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikanlah kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar delta G. Pengganda belanja pemerintah atau the government purchase multiplier dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Kurva ini menjelaskan tentang kenaikan belanja pemerintah dalam model ISLM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Dan tingkat bunga naik dari F1 ke F2. Ketika pemerintah meningkatkan belanjanya atas barang dan jasa, pengeluaran yang direncanakan akan naik. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan ini akan mendorong produksi barang dan jasa, yang menyebabkan pendapatan total Y meningkat. Dampak ini seharusnya sudah kita ketahui dari perpotongan Keynesian. Pasar uang sebagaimana dijelaskan oleh teori preferensi likuiditas, karena permintaan uang bergantung pada pendapatan. Kenaikan pendapatan total meningkatkan jumlah uang yang diminta pada setiap tingkat bunga. Akan tetapi, jumlah uang beredar tidak berubah, sehingga permintaan uang yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga equilibrium R naik. Tingkat bunga yang lebih tinggi yang muncul di pasar uang akan memiliki jalur balik di pasar barang. Ketika tingkat bunga naik, perusahaan mengurangi rencana investasinya. Penurunan investasi ini sebagian mengurangi dampak ekspansif dari kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kenaikan pendapatan dalam menanggapi ekspansi fiskal adalah lebih kecil dalam model ISLM daripada dalam perpotongan Keynesian, di mana investasi diasumsikan tetap.
Pergeseran horizontal dalam kurva IS sama dengan kenaikan pendapatan ekuilibrium dalam perpotongan Keynesian. Jumlah ini lebih besar daripada kenaikan pendapatan ekuilibrium dalam model ISLM di sini. Perbedaan itu dijelaskan oleh desakan investasi crowding out of investment yang diakibatkan oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya, perubahan pajak dalam model ISLM. Perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Perhatikanlah misalnya penurunan pajak sebesar delta T. Pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak, dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Penggunaan pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per 1 kurang MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, gambar 2, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. B. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek? Perubahan jumlah uang beredar mengubah tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang untuk setiap tingkat pendapatan dan dengan demikian menggeser kurva LM. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva LM mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Kenaikan jumlah uang beredar, kenaikan pada M menyebabkan kenaikan keseimbangan pada uang real MRP, karena tingkat harga P adalah tetap dalam jangka pendek. Teori preferensi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu, kurva LM bergeser ke bawah, sebagaimana terlihat dalam gambar 3 di bawah ini. Ekuilibrium bergerak dari arah titik A ke titik B. Kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga dan menaikkan tingkat pendapatan. Untuk menyampaikan kisah yang menjelaskan penyesuaian perekonomian dari titik A ke titik B, kita mengandalkan kerangka model ISLM perpotongan Keynesian dan teori preferensi likuiditas. Saat ini kita awali dengan pasar uang, di mana penetapan kebijakan moneter terjadi. Ketika Bank Sentral AS atau Fed meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat mempunyai uang lebih banyak dari yang mereka ingin pegang pada tingkat bunga yang berlaku atau prevailing interest rate. Akibatnya, mereka mendepositokan uangnya di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R kemudian turun sampai masyarakat bersedia memegang seluruh kelebihan uang yang dicetak Fed. Hal ini membawa pasar uang ke ekuilibrium baru. Tingkat bunga yang lebih rendah akan memiliki dampak ke pasar barang. Tingkat bunga yang lebih rendah mendorong investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi, dan pendapatan yield. Jadi, model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Model ISLM menunjukkan bagaimana penting dari mekanisme. Kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. C. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal, adalah penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain.
dan saling bergantungan. Ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Pada kurva di samping, Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan turun karena pajak yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran konsumen. Dan tingkat bunga turun karena pendapatan yang lebih rendah mengurangi permintaan uang. Penurunan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Pada kurva di atas, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Dalam hal ini, ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Penurunan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke atas. Tingkat bunga tidak turun, tetapi pendapatan turun dalam jumlah yang lebih besar daripada jika Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Jika kurva 4 tadi tingkat bunga yang lebih rendah mendorong investasi dan sebagian mengurangi dampak efek kontraksi dari peningkatan pajak, bagian B atau kurva 5 ini menjelaskan Fed memperburuk resesi dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Kemudian pada kurva di bawah ini, gambar 6, Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk mengurangi pergeseran kurva IS. Dalam hal ini, kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan yang besar pada tingkat bunga. Meskipun tingkat pendapatan tidak berubah, kombinasi kenaikan pajak dan ekspansi moneter mengubah pengalokasian sumber daya perekonomian. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi, sedangkan penurunan tingkat bunga mendorong investasi. Pendapatan tidak berpengaruh karena kedua dampak ini benar-benar seimbang. D. Goncangan dalam model ISLM. Goncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagian ekonom termasuk Keynes menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani atau animal spirits, investor gelombang eksogen, serta mungkin pemuasan diri dari optimisme dan pesimisme. Sebagai contoh, anggaplah perusahaan menjadi pesimis terhadap masa depan perekonomian, dan pesimisme ini membuat mereka membangun lebih sedikit pabrik baru. Penurunan permintaan terhadap barang-barang investasi ini menyebabkan pergeseran kontraktif dalam fungsi investasi. Pada setiap tingkat bunga, perusahaan berinvestasi lebih sedikit. Penurunan investasi mengurangi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kiri, yang mengurangi pendapatan dan kesempatan kerja. Penurunan pendapatan equilibrium ini terkait dengan pesimisme awal perusahaan. Guncangan pada kurva IS juga bisa muncul dari perubahan permintaan terhadap barang-barang konsumen. Anggaplah misalnya bahwa pemilihan presiden yang populer meningkatkan keyakinan konsumen dalam perekonomian. Ini mendorong konsumen untuk menabung lebih sedikit di masa depan dan mengkonsumsi lebih banyak saat ini. Kita bisa menginterpretasikan perubahan ini sebagai pergeseran ke atas dalam fungsi konsumsi. Pergeseran fungsi konsumsi ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan serta menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan pendapatan. Guncangan pada kurva IS juga bisa muncul dari perubahan permintaan terhadap barang-barang konsumen. Anggaplah misalnya bahwa pemilihan presiden yang populer meningkatkan keyakinan konsumen dalam perekonomian. Ini mendorong konsumen untuk menabung lebih sedikit di masa depan dan mengkonsumsi lebih banyak saat ini. Kita bisa menginterpretasikan perubahan ini sebagai pergeseran ke atas dalam fungsi konsumsi.
Pergeseran fungsi konsumsi ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan serta menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan pendapatan. Apakah instrumen kebijakan FED jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa FED mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan FED, mereka hanya mengatakan bahwa FED telah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. FED menggunakan tingkat bunga federal, tingkat bunga yang dibebankan bank ke bank lain untuk pinjaman antar bank atau overnight loans, sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemat setiap 6 minggu untuk menetapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diberlakukan sampai pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi FED di New York diperintahkan melakukan operasi pasar terbuka yang diperlukan untuk mencapai target itu. Operasi pasar terbuka ini mengubah jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM, sehingga tingkat bunga equilibrium yang ditentukan oleh perpotongan kurva IS dan LM sama dengan tingkat bunga target yang telah ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal. Akibat dari prosedur operasi ini, kebijakan FED sering dibahas dalam kaitannya dengan perubahan tingkat bunga. Akan tetapi ingatlah bahwa di belakang perubahan tingkat bunga ini ada perubahan yang diperlukan dalam jumlah uang yang beredar. Mengapa FED lebih memilih menggunakan tingkat bunga, bukan jumlah uang yang beredar sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya? Jawabannya, yang mungkin adalah bahwa guncangan pada kurva LM lebih umum daripada guncangan pada kurva IS. Ketika FED menargetkan tingkat bunga, guncangan LM secara otomatis dikurangi dengan mengubah jumlah uang beredar. Tetapi kebijakan ini menyebabkan goncangan IS. Jika goncangan LM merupakan jenis yang lebih umum, kebijakan menargetkan tingkat bunga mendorong stabilitas perekonomian yang lebih besar daripada kebijakan menargetkan jumlah uang beredar. Kemudian kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Gambar di bawah ini merupakan kurva yang menderivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Teman-teman bisa melihat gambar kurvanya di sini, di mana kurva ini untuk menjelaskan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Kita telah apa yang terjadi dalam model ISLM ketika tingkat harga berubah. Hal ini teman-teman bisa lihat pada gambar kurva menderivasi kurva permintaan agregat, di mana untuk setiap jumlah uang beredar M, tingkat harga P yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan uang real M per P. Penawaran keseimbangan uang real yang lebih rendah akan menggeser kurva LM ke atas, yang mendongkrak tingkat bunga equilibrium dan mengurangi tingkat pendapatan equilibrium, sebagaimana ditunjukkan dalam kurva bagian A. Di sini tingkat harga naik dari P1 ke P2 dan pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Kurva permintaan agregat dalam bagian B, kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menunjukkan sekumpulan titik equilibrium yang muncul dalam model ISLM ketika kita mengubah tingkat harga dan melihat apa yang terjadi dengan pendapatan. B. Model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Model ISLM dirancang untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Tetapi setelah kita melihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi equilibrium dalam model ISLM,
Kita juga bisa menggunakan model tersebut untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang, ketika tingkat harga disesuaikan untuk menjamin bahwa perekonomian berproduksi pada tingkat alamiah, dengan menggunakan model ISLM untuk menjelaskan jangka panjang. Pada bagian A, gambar ini, gambar kurva yang ke-8, gambar bayang bagian A ini menunjukkan 3 kurva yang diperlukan untuk memahami equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Kurva IS, kurva LM, dan garis vertikal yang menunjukkan tingkat output alami Y bar. Kurva LM seperti biasa digambar untuk tingkat harga tetap P1, equilibrium jangka perekonomian jangka pendek adalah titik K, di mana kurva IS memotong kurva LM. Perhatikanlah bahwa dalam equilibrium jangka pendek ini, pendapatan perekonomian lebih kecil dari tingkat alamiah. Sedangkan yang bagian B pada gambar 8 ini menunjukkan situasi yang sama dalam kurva penawaran agregat dan permintaan agregat. Pada tingkat harga P1, kuantitas output yang diminta di bawah tingkat alamiah. Dengan kata lain, pada tingkat harga yang berlaku, permintaan terhadap barang dan jasa tidak mencukupi untuk mempertahankan perekonomian berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Dalam kedua gambar ini, kita bisa mengkaji equilibrium jangka pendek, di mana perekonomian berada, dan equilibrium jangka panjang ke arah mana perekonomian akan menuju. Titik K menjelaskan equilibrium jangka pendek, karena equilibrium jangka pendek mengasumsikan bahwa tingkat harga tidak bergerak atau stuck pada P1. Akhirnya, permintaan barang dan jasa yang rendah menyebabkan harga turun dan perekonomian berbalik menuju tingkat alamiahnya. Ketika tingkat harga mencapai P2, perekonomian berada pada titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Gambar permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan bahwa pada titik C, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan tingkat output alamiah. Equilibrium jangka panjang ini dicapai dalam diagram ISLM melalui pergeseran kurva LM. Penurunan tingkat harga meningkatkan keseimbangan uang real dan karena itu menggeser kurva LM ke kanan. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu depresi besar. A. Hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Pada awal tahun 1930-an, secara bersamaan terjadinya penurunan pendapatan dengan turunnya tingkat bunga. Kenyataan ini menyebabkan beberapa ekonom berpendapat bahwa penyebab penurunan itu merupakan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Pandangan ini biasanya disebut hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis, karena meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penurunan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Para ekonom berupaya menjelaskan penurunan pengeluaran ini dengan beberapa cara. Sebagian berpendapat bahwa pergeseran ke bawah dalam fungsi konsumsi menyebabkan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 juga ikut bertanggung jawab atas pergeseran ini. Dengan mengurangi kekayaan dan meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek masa depan perekonomian Amerika Serikat, jatuhnya pasar saham telah mendorong konsumen untuk menabung lebih banyak daripada membelanjakannya. Ekonom lainnya menjelaskan penurunan pengeluaran dengan mengetengahkan penurunan yang besar dalam investasi perumahan. Sebagian ekonom percaya bahwa booming investasi perumahan pada tahun 1920-an terlalu berlebihan, dan sekali hal ini terjadi, permintaan terhadap investasi perumahan turun secara drastis. Penyebab lain
dari penurunan investasi perumahan adalah menurunnya imigrasi pada tahun 1930-an. Pertumbuhan populasi yang semakin lambat mengurangi permintaan terhadap perumahan baru. Begitu depresi besar terjadi, beberapa peristiwa yang dapat mengurangi pengeluaran pun terjadi. Pertama, banyak bank bangkrut pada awal tahun 1930-an yang sebagian disebabkan oleh undang-undang perbankan yang tidak memadai. Dan kegagalan bank-bank ini telah memperburuk penurunan dalam pengeluaran investasi. Bank memainkan peran penting dalam mendapatkan dana yang disediakan untuk investasi ke rumah tangga dan perusahaan yang bisa menggunakannya. Penutupan bank-bank pada awal tahun 1930-an membuat beberapa perusahaan tidak mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk investasi modal, dan karena itu menyebabkan pergeseran kontraktif lanjutan dalam fungsi investasi. B. Hipotesis uang, guncangan pada kurva LM. Jumlah uang beredar turun 25% dari tahun 1929 sampai 1933. Ketika tingkat pengangguran naik dari 3,2% menjadi 25,2%. Kenyataan ini memberikan motivasi dan dukungan terhadap apa yang disebut hipotesis uang atau money hypothesis, yang menjatuhkan kesalahan utama atas terjadinya depresi besar pada Fed, karena membiarkan jumlah uang yang beredar turun dalam jumlah yang sangat besar. Pengusung interpretasi ini yang paling terkenal adalah Milton Friedman dan Anna Schwartz, yang mempertahankan interpretasi tersebut dalam risalah mereka tentang sejarah moneter Amerika Serikat. Friedman dan Schwartz berpendapat bahwa kontraksi dalam jumlah uang beredar menyebabkan sebagian besar kemerosotan ekonomi dan depresi besar adalah sebuah contoh jelas. Dengan menggunakan model ISLM, kita bisa menginterpretasi hipotesis uang ketika menjelaskan depresi besar melalui pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Namun demikian, tampaknya dengan cara ini hipotesis uang memiliki dua masalah. Masalah pertama adalah perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva LM, hanya menyebabkan keseimbangan uang real turun. Masalah kedua dari hipotesis uang adalah perilaku tingkat bunga. Jika pergeseran kontraktif dalam kurva LM memicu depresi besar, kita seharusnya mengamati tingkat bunga yang lebih tinggi. Kemudian, C. Hipotesis ulang lagi dampak penurunan harga. Dari tahun 1929 sampai 1933, tingkat harga turun sebesar 25%. Banyak ekonom menyalahkan deflasi ini sebagai penyebab terjadinya depresi besar. Mereka berpendapat bahwa deflasi yang terjadi depresi besar. Mereka berpendapat bahwa depresi yang terjadi pada tahun 1931 adalah kemerosotan ekonomi tipikal yang akan mengarah pada periode tingginya pengangguran dan merosotnya pendapatan yang pernah terjadi sebelumnya. Jika benar, pendapat ini memberikan kehidupan baru pada hipotesis uang, karena penurunan jumlah uang beredar menjadi penyebab merosotnya tingkat harga. Penurunan jumlah uang beredar juga tampaknya menjadi penyebab parahnya depresi besar. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model ISLM yang kita kembangkan sejauh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk setiap jumlah uang beredar M. Tingkat harga yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan uang real MRP yang lebih tinggi. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Saluran lain yang menunjukkan penurunan harga akan meningkatkan pendapatan disebut efek Pigou. Arthur Pigou, ekonom klasik terkenal pada tahun 1930-an,
menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Ketika harga turun dan keseimbangan uang real naik, konsumen seharusnya merasa lebih makmur dan mengeluarkan uang lebih banyak. Kenaikan pengeluaran konsumen ini seharusnya menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva IS yang juga mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Dampak deflasi yang mendestabilisasi. Para ekonom telah menawarkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Teori pertama yang disebut teori deflasi utang atau debt deflation theory menjelaskan dampak penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan, sementara yang kedua menjelaskan dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang kemudian menyatakan bahwa redistribusi kekayaan mempengaruhi pengeluaran atas barang dan jasa. Dalam menanggapi redistribusi dari debitur ke kreditor, debitur mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kedua kelompok ini memiliki kecenderungan membelanjakan uang yang sama, tidak akan ada dampak agregat, tetapi tampaknya beralasan untuk mengasumsikan bahwa debitur mempunyai kecenderungan mengeluarkan dana yang lebih tinggi daripada kreditor. Barangkali itulah mengapa debitur berutang. Dalam kasus ini, debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kenaikan pengeluaran kreditor. Dampaknya, netonya adalah pengurangan dalam pengeluaran, pergeseran kontraktif dan kurva IS, dan penurunan pendapatan nasional. Dapatkah depresi terjadi lagi? Kebanyakan ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tampaknya tidak akan terulang lagi. Fed tampaknya tidak akan membiarkan jumlah uang beredar turun sampai seperempatnya. Banyak ekonom percaya bahwa deflasi pada awal tahun 1930-an bertanggung jawab atas betapa serius dan lamanya depresi besar. Terlihat bahwa deflasi yang berkepanjangan hanya mungkin terjadi bila adanya penurunan jumlah uang beredar. Kesalahan kebijakan fiskal ini pada depresi besar tampaknya tidak akan terulang. Kebijakan fiskal pada tahun 1930-an tidak hanya gagal dalam membantu, tetapi sesungguhnya juga semakin mengurangi permintaan agregat. Sebagian ekonom dewasa ini akan menganjurkan kesetiaan yang kaku atau rich adherence pada anggaran berimbang dalam menghadapi pengangguran besar-besaran. Demikianlah presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkanya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.